Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kembali ayah bunda di kajian keluarga tentang 40 hadis panduan seorang muslim, yang mana pada sesi ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang ditulis dan dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ayah bunda, pada kesempatan kali ini topik kita adalah sesungguhnya amal tergantung niatnya. Ayah bunda, sebelum kita mulai sesi kita, mari bersama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan dan kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi, dan tentunya juga untuk kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan juga memberikan ilmu yang manfaat bagi kita untuk menjadi bekal di keseharian kita menuju panggilan Allah saat nanti kelak di akhirat. Yuk sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita akan membaca hadis pertama mengenai topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu sesungguhnya amal bergantung kepada niatnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wardah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin thumma amin. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsaini Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardazbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutub al-musannafah. Al-Imam Al-Allama Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi berkata, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat dua Imamul Hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Naisaburi. Dan kedua, kitab sahihnya merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang.
Ayah bunda yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa manfaat. Di antaranya, niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Dan amal ibadah tak akan mendapatkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Ayah bunda, para ulama bersepakat bahwa amal yang lahir dari seorang mukallaf yang mukmin tidak dipandang memiliki nilai ibadah dan tidak akan mendapat pahala kecuali dengan niat. Pada ibadah yang bersifat pokok seperti sholat, haji, puasa, tidak sah kecuali dengan niat. Karena niat merupakan rukun dari ibadah-ibadah tersebut. Termasuk ibadah yang merupakan sarana dari yang rukun. Ya, seperti wudhu dan mandi. Menurut Imam Syafi'i, yang merupakan sarana dari ibadah seperti wudhu dan mandi juga harus disertai dengan niat. Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Waktu niat adalah pada awal ibadah, seperti takbiratul ihram dalam sholat dan ihram dalam haji. Tempat niat adalah hati dan disunnahkan untuk diucapkan agar dapat membantu hati dalam menghadirkan niat. Disyaratkan pula untuk menentukan niat agar membedakan suatu ibadah dari ibadah yang lainnya. Maka tidak cukup meniatkan sholat, tapi harus menentukan niat sholat zuhur untuk membedakan dari sholat asar dan lain-lain. Oleh sebab itu niatlah yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan maupun rutinitas. Untuk pelajaran yang kita bisa ambil berikutnya adalah mengenai ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala itu dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Selanjutnya, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niat. Hadis ini memberi pengertian bahwa siapa saja yang berniat untuk beramal soleh, lalu ada halangan yang tidak bisa dielakkan, contohnya seperti sakit atau meninggal atau yang lainnya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala karena ia sudah berniat. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Dan pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, demikian perjumpaan kita mengenai topik tentang pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Kiranya ini adalah akhir dari sesi kita pada kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya mengenai pembahasan 40 hadis yang juga pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Akhirul kalam, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.